Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amati minallah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan juri yang kami hormati, Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, perkenalkan, saya Sri Eliati SPD, penyuluh agama pada Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, yang bertugas di KUA Mempawah Timur. Kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang kegiatan kami, yaitu pendampingan pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk multi manfaat pada majelis taklim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebersihan lingkungan merupakan hal yang penting untuk dilakukan dan menjadi hal yang urgen, karena setiap orang pasti ingin hidupnya bersih dan lingkungannya bersih. Itu menjadi hak setiap orang. Namun sampah yang kita hasilkan setidaknya tidak menjadi bibit penyakit atau semakin menambah memperburuk kondisi lingkungan, tapi hendaknya itu menjadi hal yang bisa kita lakukan pengolahan untuk menjadi perbaikan dalam lingkungan kita. Program pelestarian lingkungan Kementerian Agama Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa pelestarian lingkungan merupakan ibadah dan tanggung jawab religi. Secara religius, tanggung jawab itu digagas oleh Bapak Menteri Nasaruddin Umar, yang kita kenal dengan program ekoteologi. Tugas penyuluh agama dalam hal ini adalah bersama dengan ibu-ibu majelis taklim dan kelompok majelis taklim remaja binaan mewujudkan bahwa sampah itu bisa dikelola untuk menjadi, bukan untuk merusak, tapi untuk kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kami mempunyai majelis taklim binaan, yang mana majelis taklim binaan ini yaitu dari Majelis Taklim Nurul Iman Desa Sejegi, kemudian ada Majelis Taklim Duratul Hikmah DPD Piti Kabupaten Mempawah, kemudian ada Majelis Taklim Duratul Hikmah Sungai Pinyu, kemudian ada kelompok remaja peduli lingkungan, kelompok remaja Masjid Al-Falah Desa Sejegi. Kegiatan pembinaan yang dilakukan bukan semata kegiatan pembinaan di luar KUA, tapi juga kita melakukan pembinaan di dalam KUA, yaitu Bimluh Catin, yang ini kerjasamanya dengan BKKBN, karena untuk pencegahan stunting maka ada aplikasi yang bernama LCMIL, aplikasi elektronik siap hamil, dan disinilah para Catin mengetahui tentang stunting. Jadi kita melakukan pendampingan itu, kemudian kita juga melakukan layanan sertifikasi halal, kemudian salah satunya saya adalah pendamping produk halal di Kabupaten Mempawah, dan perempuan satu-satunya saya. Ya, jadi kita melakukan ini bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mempawah, dan kita melakukan ini di kantor pelayanan terpadu Kabupaten Mempawah. Kemudian kegiatan pembinaan ini pembinaan keagamaan. Jadi kita mengembangkan dan memberi motivasi tentang aspek akidah, akhlak, dan motivasi keimanan. Kemudian kegiatan pembinaan lainnya kita lakukan praktek keterampilan dan pemeliharaan lingkungan. Ini melalui majelis-majelis taklim dan kelompok remaja, kelompok remaja masjid, yang mana kami melakukannya yaitu program bank sampah dan ekoenzim.
Selanjutnya ini praktek daur ulang sampah anorganik yang dilakukan, yaitu pembuatan tempat permen, tempat tisu dari ring gelas aqua. Kemudian kita juga menggunakan bungkus mie instan untuk pelapisnya. Kemudian pada kegiatan remaja ada pembuatan lampion dan pembuatan vas bunga dari botol bekas. Nah, ini unggulan kami yang untuk tahap sekarang, bahwa kita melakukan proses pengolahan limbah organik, yaitu membuat ekoenzim seperti di depannya Bapak Ibu sekalian. Itu sampah organiknya kulit buah segar. Ekoenzim itu kulit buah segar yang difermentasi dengan gula merah dan air selama 3 bulan dan menghasilkan produk multi manfaat. Salah satunya yang berada di depan kita nanti akan dijelaskan berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia produk unggulan dan ini sudah milik IPARI. Maka di situ label IPARI ada. Jadi kami IPARI Kabupaten Mempawah sudah bergerak untuk membuat bersama ibu-ibu pengajian, dan ini bukan produknya kita, tapi produk bersama dengan ibu-ibu pengajian, bahwa kami membuat sabun batangan ekoenzim. Ada sabun minyak jelantah, sabun emigel, ini minyak jelantah untuk baju dan cuci piring. Kemudian ini sabun glowing untuk glowing. Iya. Dan inovasi terbaru dari kami IPARI Kabupaten Mempawah yaitu semprot multi manfaat ekoenzim dan sabun cair ekoenzim. Ini adalah produk IPARI Kabupaten Mempawah yang didukung oleh IPARI Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa album kegiatan yang kami lakukan, bahwa kami alhamdulillahnya menjadi narasumber, karena ekoenzim ini sebenarnya produk yang sudah lama tapi belum diketahui banyak orang. Jadi kita masuk menjadi narasumber pada kegiatan PKK, produk anorganik, sampah anorganik seperti tempat tisu dan sebagainya. Kemudian majelis-majelis taklim binaan, ini majelis taklim mu'alaf, rata-rata binaan kita adalah mu'alaf. Jadi mereka diajarkan membuat sabun minyak jelantah, sabun glowing, dan semprot enzim. Nah, ini DPW Kemenak Kabupaten Mempawah yang sudah kita edukasi tentang pengelolaan sampah, terutama pembuatan ekoenzim. Dan yang terakhir kita melakukan kegiatan bersama kelompok dari Muhammadiyah yang memanggil kita menjadi narasumber pada ibu-ibu dan remaja Al-Furqan. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dalam mengelola kegiatan ini kami sudah mendapatkan penghargaan. Ini penghargaan yang sebelah sini, ini dari Ibu Iriana Joko Widodo. Pada tahun 2022 kami mendapat penghargaan sebagai Wanita Kartini tahun 2022. Kemudian kami juga mendapat penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat, yaitu perempuan yang berpengaruh di bidang lingkungan hidup. Karena sebelumnya tahun 2019 dan sampai 2020 kita pernah punya program, yaitu pengelolaan sampah bekerja sama dengan Madani USAID Amerika. Dan saya adalah kebetulan sebagai program manager. Kami menghasilkan, walaupun itu bukan kerjaan kami sendiri, tapi ada undang-undang sampah, pengelolaan sampah rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020, dan itu hasil kerja kita di Penyuluh Agama Kabupaten Mempawah. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekaliannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya lokasinya di mana? Siap Pak. Nah, setelah program ini
kabupaten itu. Kabupaten, Pak. Kabupaten Mempawah menjadi dua kabupaten terbukti gitu. Dulu pernah, Pak, menjadi kabupaten yang mendapatkan adipura, dan itu sebabnya kita kepengen mengejar itu lagi untuk dapat Kalpa Karung, tapi memang pada saat program 2019 sampai 2020 kita hanya bisa mengedukasi pemerintah, hanya mengeluarkan undang-undang. Untuk tahap lanjutnya masih kita perjuangkan. Ya, jadi target untuk kebersihan dari limbah rumah tangga belum tercapai. Masih di sekitar ibu-ibu majelis taklim, insya Allah tercapai. Ya. Maksud saya begitu, bahwa targetnya kan dua, lingkungan jadi bersih, Ya. dan kemudian punya produk seperti ini produk ini dampak lagi. Ini sudah ada hasilnya, tapi apakah kemudian lingkungan jadi bersih gara-gara itu atau malah bikin limbah baru? Iya, Pak. Kalau produk ekoenzim Bapak dari awal sampai akhir dia tidak ada limbah. Jadi ini kulit buah yang biasanya kita ikat di kantong itu busuk. Tapi begitu jadi ekoenzim ini, kebetulan ini sudah dari tahun 2024, seharusnya panennya tanggal 25 bulan 12 2024. Bapak bisa lihat, dan ini tidak busuk sama sekali, karena nanti airnya bisa jadi semprot ekoenzim seperti ini, dan kita buat produk turunannya seperti sabun cair, sabun glowing, dan sabun minyak tilas. Itu dari air ekoenzim ini. Kemudian kulit buahnya bisa kita jadikan bantalan enzim, itu semacam koyo, Bapak. Koyo yang digunakan sampai bertahun-tahun, dia tidak akan menjadi masalah, karena ekoenzim diciptakan oleh seorang penemu dari Thailand, Pak, namanya Dr. Rotsukon Pompanong. Itu menurut penelitian beliau tahun 1984, produk ini menghasilkan lapisan ozon. Jadi O3 yang dihasilkan oleh produk ini 1 liter sama dengan kita menanam 7 pohon. Dan itu saya rasa kedepannya bisa menjadi prospek itu kegiatan IPARI bersama, karena memang beberapa bulan yang lalu Kementerian Agama juga sudah mencanangkan ini lewat Zoom meeting tentang produk ekoenzim, dan kami IPARI Kabupaten Mempawah sudah memulainya terlebih dahulu, cuma memang gaungnya belum sampai ke nasional, dan mudah-mudahan ini jadi gaung nasional dan kita bisa kerjakan bersama-sama. Bapak, maaf, lebih lanjutnya produk ekoenzim bisa memperbaiki kualitas air dengan menabur ekoenzim di air, maka air itu yang tercemar bisa jadi tidak bau, dan polutan-polutan di situ bisa diserap oleh ekoenzim. Kemudian bisa untuk perbaikan kualitas udara, dan yang kita pakai itu untuk kesehatan. Jadi ini banyak sekali manfaatnya, Bapak, bahwa melancarkan peredaran darah, membunuh jamur dan bakteri, merangsang titik saraf refleksi, mencegah insomnia, dan maaf, penelitian terbaru dari agak menyinggung sedikit nih ya, Pak ya, teman laki-laki soalnya. Jadi penelitian terbaru ini dari teman-teman yang komunitas ekoenzim, bahwa ekoenzim apabila digunakan di area area vital laki-laki bisa menyebabkan mencegah impoten. Iya. Pada wanita bisa mencegah keputihan, memperbaiki dan mengatasi keputihan. Itu penelitian terbaru dari teman-teman ekoenzim. Kalau untuk segala macam penyakit kulit, ekoenzim sudah sangat terbukti. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya, Pak. Ya, terima kasih.